Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah untuk membimbing manusia di dunia. Nabi lahir pada abad ke-6 di tengah masyarakat Arab yang menjauh dari ajaran Allah yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Ketika mencapai usia 40 tahun, Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul yang membawa ajaran terakhir yang akan berlaku sampai hari kiamat. Sejak itu, perjuangan Nabi menyebarkan ajaran Islam dimulai dan diakhiri dengan kematiannya pada tanggal 8 Juni 632 Masehi. Bagaimana kisah lengkapnya? Kisah kelahiran Nabi Muhammad ada perbedaan pendapat tentang waktu, bulan, dan tahun kelahiran beliau. Keyakinan yang paling populer dan tersebar luas adalah bahwa Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada masa itu terjadi peristiwa sejarah, yaitu penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah di Makkah. Nabi Muhammad lahir pada waktu yang sama pada hari Senin 22 April 571 Masehi. Ada juga yang meyakini bahwa Nabi lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal, bulan Ramadan, bulan Muharram atau bulan Rajab. Terlepas dari perbedaan tanggal lahir, dapat dipastikan bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Bani Hashim, salah satu klan suku Quraisy yang paling terhormat. Nabi Muhammad adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab yang lahir sebagai yatim piatu. Alasannya, ayahnya telah meninggal saat beliau berusia 2 bulan dalam kandungan. Tak lama setelah lahir, kakaknya yang bernama Abdul Muthalib mengajaknya berkeliling Ka'bah sebagai tanda syukur pada Allah. Abdul Muthalib memberinya nama Muhammad yang berarti yang dimuliakan. Setelah Nabi Muhammad lahir, ibunya tidak menyusuinya sampai ia disapih. Hal ini sesuai dengan tradisi Arab pada masa lalu, di mana menyusui bayi harus diserahkan kepada ibu menyusui. Nabi Muhammad pernah diasuh oleh Suwaibah al-Islamiyah dan Halimah Sa'diyah. Ketika Nabi berusia 6 tahun, ibunya Aminah meninggal. Nabi Muhammad kemudian diasuh bersama Abdul Muthalib oleh budak perempuan ayahnya, Ummu Aimah. Sayangnya Abdul Muthalib hanya bisa menjaga Nabi Muhammad selama 2 tahun, hingga wafat pada tahun 578. Setelah itu, pamannya Abu Thalib membesarkan Rasulullah hingga cukup umur. Di bawah asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad sering diajak berbisnis di berbagai daerah yang juga memungkinkan Nabi berkembang sebagai pedagang selain sebelumnya sebagai penggembala kambing. Saat remaja, Nabi Muhammad pertama kali ikut perang, yaitu Perang Bijar. Saat itu usianya 14 tahun. Rasulullah tidak ikut berperang, melainkan hanya membantu mengumpulkan anak panah. Dalam perkembangannya, Nabi Muhammad dikenal di seluruh Arab sebagai pengusaha yang sangat jujur dan amanah. Banyak orang yang mendengar tentang sifat mulia Muhammad, termasuk Khadijah, seorang janda kaya raya yang juga pedagang sukses. Reputasi Rasulullah membuat Khadijah tertarik mempekerjakan Rasulullah dan bahkan rela membayar gaji 2 kali lipat. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan Khadijah yang saat itu berusia 40 tahun. Perbedaan usia bukanlah halangan bagi mereka, dan kehidupan pernikahan mereka harmonis. Nabi Muhammad dan Khadijah dikaruniai 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Di tengah masyarakat Makkah yang jahil, Nabi Muhammad memiliki kebiasaan khusus selama hidupnya, menyendiri selama beberapa waktu untuk berpikir. Nabi juga menemukan tempat untuk menyendiri, yaitu di Gua Hira yang berjarak kurang lebih 10 km dari Makkah. Sembari menyendiri di Gua Hira, Nabi mensucikan hati dan pikirannya yang prihatin terhadap kondisi masyarakat Makkah pada saat itu. Di usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering mengalami mimpi yang datang seperti fajar yang cerah, yang merupakan tanda menjelang kenabiannya. Hingga suatu hari di Gua Hira, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 611 Masehi, Nabi melihat cahaya yang sangat terang.
Saat itulah malaikat Jibril muncul dengan cahaya yang menyalakan dan memberikan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW. Surat pertama yang diturunkan ketika Rasulullah SAW menerima wahyu adalah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah menyaksikan peristiwa tersebut, Nabi keluar dari Gua Hiro dan kembali ke rumahnya dalam keadaan ketakutan dan kebingungan. Kemudian beliau dihibur oleh Khadijah yang kemudian mengajaknya menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah seorang imam Arab dan ulama Kristen yang masih berkerabat dengan Khadijah. Nabi memberitahu Waraqah tentang pengalaman spiritual di Gua Hiro dan wahyu yang diberikan kepadanya oleh malaikat Jibril. Demikianlah, Waraqah menegaskan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang akan disangkal, dihina, disingkirkan dan ditentang. Beberapa waktu kemudian, Nabi Muhammad menerima wahyu secara berturut-turut dan diperintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad mulai berdakwah kepada keluarga, sahabat, dan masyarakat Arab. Seperti yang dikatakan Waraqah, mereka menolak untuk mengikuti seruan tersebut. Meski sebagian besar warga Mekah terang-terangan menentang bahkan melawan ajaran Islam dengan hebat, Nabi Muhammad tidak berhenti dan bahkan terus berdakwah. Khadijah menjadi salah satu pelindung dan pendukung utama ketika Rasulullah SAW menghadapi tantangan mematikan dari kaum Quraisy di Mekah. Namun bertepatan dengan tahun ke-10 kenabian, Khadijah meninggal dunia, disusul pamannya Abi Thalib. Mereka berdua adalah para pembela Rasulullah yang utama. Mengingat beratnya kematian mereka berdua, maka tahun itu dinamakan tahun duka cita. Untuk menghibur Nabi Muhammad yang berduka atas kehilangan pamannya Abi Thalib dan Khadijah, Allah menganugerahkan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, menceritakan tentang perjalanan spiritual Nabi Muhammad dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem hingga diangkat ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Ada beberapa versi waktu pasti Isra Mi'raj. Umat Islam umumnya percaya bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab pada tahun 621 Masehi. Kemudian tahun 622 Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad melanjutkan kampanye dakwahnya di Mekah selama 10 tahun dan menggunakan berbagai cara untuk menyebarkan Islam. Kemudian karena kondisi Makkah yang sudah tidak bisa diharapkan, Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah. Di Madinah, Rasulullah mendirikan masjid, membuat pasar, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, membuat perjanjian dengan orang setempat Yahudi dan penduduk Madinah yang masih kafir, dan banyak lain. Maka dengan resmi berdirilah pemerintahan Islam pada saat itu. Lalu terjadilah peperangan demi peperangan dengan kaum kafir Quraisy. Pertama, perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin, di mana 300 kaum muslimin melawan 1000 kaum kafir Quraisy. Kedua, perang Uhud yang dimenangkan oleh orang kafir Quraisy, di mana 700 kaum muslimin melawan 3000 kaum kafir Quraisy. Ketiga, perang Ahzab yang dimenangkan oleh kaum muslimin, di mana 3000 kaum muslimin melawan 10.000 gabungan pasukan perang dari berbagai kabilah Arab. Setelah itu terjadilah penaklukan Makkah atau Fathu Makkah, dan akhirnya Islam bisa menyariri jazirah Arab dan dunia. Setelah haji, Rasulullah SAW memberikan pidato terkenal yang disebut khutbah perpisahan atau khutbah wada di Gunung Arafah di bagian timur Makkah. Melalui pidato ini, Rasulullah SAW menyarankan para pengikutnya untuk tidak mengikuti praktek jahiliyah. Tidak lama kemudian, Nabi mulai menderita penyakit serius. Nabi mengalami sakit kepala dan demam tinggi beberapa saat setelah kembali dari haji wada. Lalu pada hari Senin tanggal 8 Juni 632, Nabi Muhammad wafat di rumah istrinya Aisyah. Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun. Jenazahnya kemudian dimakamkan di komplek Masjid Nabawi di Madinah yang saat ini berada di bawah Kubah Hijau. Wallahu a'lam bishawab.
Mm-hmm.